Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 3? Baik, Sehat-sehat, nggih? Pak. Baik, Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saya absen dulu, nggih. nggih, Untuk Pak. pertemuan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, Pak Andika ingin mengabsen hari ini. Mas Nafi hadir? Hadir, Bapak. Mbak Yuli hadir? Hadiro. Mbak Irna hadir nggih? Hadir Bapak. Mbak Fatimah hadir? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah sudah lengkap ya untuk kelas 3. Nggih, Pak. Nah, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Di situ sudah ada lafadz doa sebelum belajar. Mari sama-sama kita membacanya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu 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 billahi 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 rabba rabba wa wa bil bil wabil Islam Islam islami dina 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 wa wa bi bi wabi Muhammadin 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 nabiyyan 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 wa wa rasulah. 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 Rabbi Rabbi zidni zidni Rabbi ilma 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 warzuqni 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 fahma. 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 Amin ya Amin rabbal ya alamin. rabbal alamin. Baiklah anak-anak, terima kasih. Berikutnya kita akan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan yang pertama diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Tapi sebelum itu, Pak Andika mau tanya nih, apakah sebelumnya kamu menjumpai kitab-kitab itu anak-anak? Mas Nafi mungkin bisa menjelaskan pernah menjumpai kitab-kitab itu di dalam rumahnya mungkin? Yang saya punya hanya kitab Al-Quran, Bapak. Oh, nggih, luar biasa ya. Apa sih manfaat kitab itu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Nafi. Kitab itu untuk dibaca, Bapak. Oh iya betul, bisa dibaca juga bisa, nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah, Mas Nafi? Karena kitab karena eh, kita harus percaya karena kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Bapak. Oke, luar biasa sekali di dalam pembelajaran anak. Materi hari ini yang kita akan pelajari yang pertama, materi pokok pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang berikutnya, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, ya. Yang ketiga, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, kita memulai dari materi yang pertama dulu. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ini hukumnya wajib anak-anak. Jadi jika kalian tidak mengimani atau tidak percaya, bisa jadi kita nanti dihukumi kafir oleh Allah dan dihukumi berdosa. Maka dari itu, iman kepada kitab-kitab Allah ini berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup, ya. Jadi kalau orang berjalan itu harus punya pedoman biar tidak terjerumus atau tersesat. Berikutnya, pembahasan kedua tentang macam-macam kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama,
ada kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi tentang ajaran Nabi Musa dan dikhususkan untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti kita semuanya dari keempat ini sudah mempunyai yang namanya kitab Al-Quran. Nanti di rumah dibaca ya. Jangan hanya Ya, buat Pak. pajangan, nggih, Iya, tapi Ya, Bapak. Pak. dibaca, nggih. Pinter. Oke. Berikutnya dalil iman kepada kitab Allah. Dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa kitab-kitab Allah itu ada terdapat pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari dalil ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu benar-benar ada. Nggih. Kitab-kitab terdahulu juga ada dan itu semua menjadi pedoman untuk kita semuanya. Maka dari itu, jika kita tidak ingin tersesat, maka kita harus menjalankan, mengamalkan ilmu atau ajaran Al-Quran. Berikutnya, tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran itu ya ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Nggih. Gimana caranya kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut? Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah memberikan kitabnya tersebut kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. Yang ketiga, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Dan seterusnya. Baiklah anak-anak, karena Pak Andika tadi sudah menjelaskan panjang lebar, setelah ini Pak Andika akan membagi kelompok untuk kelas 3. Nggih. Nanti kelompok 1, Pak Andika beri tugas untuk membuat rangkuman tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok 2, Pak Andika memberikan tugas untuk merangkum tentang macam-macam kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Kelompok 3 tentang merangkum dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, merangkum tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan anak-anak untuk berdiskusi kurang lebih 30 menit dari sekarang.
Saya bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 Mas Nafi, kelompok 2 Mbak Yuli, kelompok 3 Mbak Irna, kelompok 4 Mbak Fatimah. Oke, nanti dari masing-masing kelompok ini mempresentasikan hasil rangkumannya kurang lebih selama 7 menit. Alhamdulillah, nggih. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari masing-masing kelompok dan ada sesi tanya jawab juga dan anak-anak sudah sangat baik sekali, nggih, sangat aktif. Berikutnya kita mengadakan refleksi, nggih. Pertanyaan refleksi yang pertama, coba Pak Andika tanya kepada anak-anak, nggih. Sudahkah kamu mengenal kitab-kitab Allah, anak-anak? Sudah. Ya, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kamu sudah bisa menyebutkan apa saja kitab-kitab Allah itu? Sudah. Ya, Terima kasih, baik sekali. Pintar-pintar semua kelas 3 ya. Yang ketiga, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah, Sudah, ya. Pak. ya, suka, Bapak. Sudah. Yang keempat, bagian mana yang paling kamu sukai? Coba Mas Nafi, bagian mana yang Mas Nafi sukai dari pembelajaran hari ini? Tadi ketika saya berdiskusi, Pak, saya suka karena saya bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman saya. Oh, nggih, alhamdulillah. Terima kasih Mas Nafi dan kawan-kawan. Berikutnya yang terakhir, pertanyaan refleksi yang terakhir, apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan, nggih? Mungkin ada yang bisa disampaikan, bisa menjadi evaluasi Bapak Andika untuk pelajaran berikutnya. Coba Mas Nafi, apa kira-kira yang tidak menyenangkan atau yang belum disukai Mas Nafi hari ini? Yang tidak saya suka itu tidak ada gambarnya, Pak, karena saya suka gambar. Mungkin ada gambar kartun atau apa. Oh iya, tadi Pak Andika lupa. Nggih, terima kasih nggih. Mas Nafi sudah diingatkan. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Andika kasih gambar sing bau besar yang bisa Mas Nafi lihat dan teman-teman lihat. Oke, kesimpulannya nggih anak-anak. Jadi kesimpulannya yang bisa Pak Andika sampaikan hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Kemudian macam-macam kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Musa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin Selesai. Mungkin itu yang bisa Pak Andika sampaikan anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, nggih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.